Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum 1 Kirchhoff dan hukum Ohm. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini ilmuwan dari Jerman ya yang menciptakan hukum ini. Dia mengatakan bahwa dalam satu rangkaian percabang, jumlah arus listrik yang masuk ke titik cabang harus sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik cabang. Nah, misalkan ada suatu rangkaian punya titik cabang A, ada arus yang masuk I1, ada juga yang keluar ya, misalkan I5, I4, I2 keluar. Yang masuk I1 sama I3 di sini ya. Nah, di mana A itu adalah titik cabang. Jumlah arus yang masuk ke titik cabang itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Nah, sigma I masuk itu maksudnya adalah jumlah arus yang masuk ke titik cabang, satuannya ampere. Sigma I keluar artinya jumlah arus yang keluar dari titik cabang, satuannya juga ampere tentunya. Nah, kalau kita lihat pada kasus ini, arus yang masuk ke titik cabang adalah I1, I3, kita jumlahkan, itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar, I2 tambah I4 tambah I5, sehingga kita menemukan persamaan seperti ini. Jadi I1, I3, masuk pada titik cabang A dijumlah, itu harus sama dengan yang meninggalkannya. Yang kedua, hukum Ohm. Ini penemunya adalah George Simon Ohm, ini juga dari Jerman. Besar arus listrik yang mengalir dalam hambatan listrik berbanding lurus dengan tekanan listrik pada ujung-ujung hambatan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, kalau saya tuliskan I sama dengan V per R, atau boleh saya tulis V sama dengan I kali R. Kalau saya gambarkan grafik hubungan V dengan I, saya menemukan garis lurus seperti ini ya. Saya mendapatkan garis lurus seperti ini. Nah, oke, kalau misalkan di sini sudutnya alfa, sudut yang dibentuk garis lurus terhadap sumbu I, maka hambatan dari satu pengantar, hambatan satu komponen itu bisa ditulis seperti ini. R sama dengan tan alfa. Jadi gradien dari garis miring ini. Nah, lambang hambatan dalam dunia elektronika itu adalah seperti ini, bisa kotak, persegi. Nah, terus kemudian bisa juga pakai lambang gergaji seperti ini. Tapi yang sering itu lambang gergaji ya, yang saya sering lihat. Oke, jadi kalau R ini dilewati arus, maka pada ujung-ujungnya timbul tegangan. V-nya itu adalah I kali R. Ini sering dibaca VIR. Nah, ini yang namanya hukum Ohm ya. Oke, V itu adalah tegangan listrik pada ujung-ujung hambatan, satuannya adalah volt, sedangkan R itu hambatan listrik pengantar atau hambatan komponen listrik, satuannya adalah ohm, disimbolkan pakai omega besar, ini bacanya ohm ya. Oke, kalau I itu adalah arus listrik yang mengalir, satuannya adalah ampere. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal, perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Ini ada rangkaian listrik ya. I1 diketahui 3 ampere, I5 1 ampere. Maka berapakah I2, I3, dan I4? Kita jawab. I2 itu sama dengan I1 ya. Kenapa kok sama dengan I1? Karena I1 dengan I2 itu cabang yang sama. Ini jalur yang sama, jalan yang sama. Jadi kalau cabangnya sama ya harusnya sama. Jadi I2 sama dengan I1 yaitu 3 ampere. Terus kemudian I3, perhatikan di sini, I3 itu akan sama dengan I5. Ini karena satu cabang. Jadi I5, I3 sama yaitu 1 ampere. Ini sudah diketahui dalam soal ya. Nah, perhatikan titik cabang C sekarang ya untuk mencari I4. Titik cabang C ini ada arus yang masuk ke situ yaitu I2, sedangkan yang keluar adalah I3 dengan I4. Jumlah arus yang masuk ke titik C itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jadi kalau begitu I2 yang masuk ke titik C itu sama dengan jumlah dari I3 dengan I4. I2-nya sudah diketahui 3 ampere, I3 adalah 1 ampere, berarti I4-nya ketemu 2 ampere. Nomor 2. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Ini ada rangkaian yang cukup lumayan kompleks. Nah, jika I1 diketahui 8 ampere, I2 1 ampere, I5 3 ampere, I7 5 ampere, dan I9 adalah 4 ampere, maka hitunglah I3, I4, I6, I8, I10, dan I11. Kita jawab. I3 itu sama dengan I7. Kok bisa ya I3 sama dengan I7? Karena I3 ini pecah menjadi 2 cabang ini kan. Tapi nanti ngumpul lagi di sini. Jadi arusnya ngumpul lagi di sini. Jadi kalau gitu I3 pecah tapi ngumpul lagi jadi I7. Jadi I3 pasti sama dengan I7. Jadi 5 ampere. Nah, perhatikan sekarang titik cabang A, saya mau mencari I4-nya ini ya.
Jumlah arus yang masuk ke titik cabang A itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar, berarti berlaku I1 itu sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. I1-nya adalah 8 ampere, I2-nya 1 ampere, ya, sudah diketahui dalam soal, sedangkan I3-nya sudah diketahui 5 ampere tadi ya. Jadi I4 bisa dihitung, berarti I4 ini adalah 2 ampere. Perhatikan sekarang titik cabang B, karena saya mau menghitung I6. Di titik cabang B itu ada arus masuk I3 yang keluar I5 sama I6. Jadi I3 itu harus sama dengan I5 plus I6. Jadi I3 itu adalah 5 ya. Ini 5. I5 itu 3 ampere. Berarti I6-nya bisa dihitung yaitu 2 ampere. Saya hapus dulu. Saya geser ke atas. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau mencari I8 itu nilainya sama aja dengan I11 sama dengan I1. Jadi nanti I1 pecah menjadi cabang-cabang gitu kan. Tapi ngumpul lagi nanti ya, menjadi I8. I8 pecah jadi 2 cabang, tapi nanti ngumpul lagi jadi I11. Jadi I11, I8 dengan I1 itu sama saja, yaitu 8 ampere. Perhatikan sekarang titik cabang E. Nah ini titik cabang E. Saya mau menghitung I10 ya. Jumlah arus yang masuk ke titik cabang E harus sama dengan yang keluar. Nah, yang masuk ke titik E itu kan I8. Yang keluar I9 dengan I10. Saya jumlahkan. Nah, I8-nya kan 8 tadi ya. I9-nya itu 4 sudah diketahui dalam soal. Ditambah dengan I10, berarti I10 ketemunya adalah 4 ampere. Jadi kalau gitu sudah kejawab semua kan. I10 sudah tahu, I11 tadi kan 8. Oke. Nomor 3, Arman melakukan percobaan hukum Ohm, sebuah hambatan listrik yang dia miliki, dihubungkan sumber tegangan listrik yang dapat diubah-ubah sehingga arus yang mengalir dalam hambatan juga berubah-ubah. Kemudian dia membuat grafik hubungan antara tegangan sumber dengan arus listrik yang mengalir seperti tampak pada gambar. Berapakah Ohm nilai hambatannya? Jika hambatan itu diberi tegangan 6 volt, berapakah arus yang mengalir? Ya, ini mengalir ya. Oke, ini grafiknya. Kita baca grafik aja ya. Kalau ini diagram V melawan I, kalau kita mencari R sesuai dengan teori tadi, kita bisa pakai gradien dari garis ini. R itu sama dengan gradien garis miring ini atau tan alfa. Tangen alfa ya. Tangen alfa itu adalah Y per X. Jadi depan dibagi samping. Saya menggunakan data ini. Menggunakan 12. Jadi ini tingginya ini 12, sampingnya 0,6. Depan sudut 12, samping 0,6. Boleh juga menggunakan data 8 sama 0,4 boleh, 4 sama 0,2 juga boleh, gak masalah. Hasilnya akan sama. Jadi R12 bagi 0,6, di sini hasilnya adalah 20 ohm. Itulah hambatan yang ditanyakan. Nah sekarang B. Kita bisa pakai rumus untuk menghitung arus yang mengalir, yaitu V sama dengan I kali R. V-nya 6, ya 6 volt, I-nya ditanya, R-nya kan sudah ketemu 20. Berarti I-nya ketemu 0,3 ampere. Sebenarnya kita nggak pakai rumus juga nggak masalah. Kita langsung baca grafik ya. Nah, lihatlah. 6 volt itu terletak di antara 48. Ini tengah-tengahnya ya. 48, 6 volt. Pasti ini juga tengah-tengahnya kan. Jadi kalau ini 6, saya tarik garis mendatar, saya tarik ke bawah. Pasti pasangannya di sini 0,3. Langsung kejawab dengan menggunakan grafik. Basic is very easy and fun.